Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang himpunan dan masih berkaitan dengan diagram Venn, yaitu tentang selisih dan komplement suatu himpunan. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang selisih dan komplement dalam suatu himpunan. Kita masih berkaitan dengan diagram Venn ya. Nah, untuk lambangnya sendiri, selisih itu selisih berarti nanti tandanya adalah tanda kurang, tanda garis datar ya. Jadi lambang dari selisih seperti ini, tanda kurang biasa. Oke, ini untuk selisih. Kemudian untuk komplement biasanya misalnya A komplement berarti A pangkat C kecil ya. Misalnya A komplement, jadi seperti ini A komplement, oke. Berarti ini A komplement, bacanya A komplement atau komplement A. Oke. Maksudnya apa? Jadi nanti dijelaskan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh selisih terlebih dahulu. Baik. Oke, di sini sudah ada contoh yang pertama, A faktor 12. Jadi A itu himpunan faktor 12 dan B adalah himpunan dari faktor 21. Oke, jadi soalnya seperti ini, gambar dan tentukan A kurang B atau A selisih B dan B kurang A atau B selisih A. Nah, sebelum kita menggambar diagram Venn dan menentukan hasilnya, pasti kita terlebih dahulu harus mencari yang mana faktor 12, yang mana faktor 21. Ini sudah sering ya kita temukan faktor-faktor. Oke, saya kerjakan di sebelah sini saja. Jadi A sama dengan faktor 12, berarti 1 kali 12 ya kan? 1 kali 12, 12 ya. Pengalinya 12, 1 kali 12. Berapa lagi? 2 kali 6, terus 3 kali 4. Kita kerjakan seperti ini huruf U ya. Jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, kalau misalnya biasanya kan berulang soalnya, jadi kalau kita sudah mengerjakan ini tidak perlu lagi kita tulis seperti ini, langsung saja jawabannya karena kan ini sudah berulang. Oke, sudah seringnya kita temukan soal-soal faktor 12. Kemudian untuk B faktor 21 kita tulis sebelah sini. Jadi 21 faktornya apa? 1 kali 21, kemudian 2 tidak bisa ya, apalagi 3 kali 7 sudah tidak ada lagi, kita tulis dari sini ke sebelah sini. Oke, dari kecil ke besar. 1, 3, 7, 21. 1, 3, 7, 21. Oke, sebelum ditentukan selisihnya baik A kurang B ataupun B dikurang A, kita lihat dulu karena nanti ini kan gambar diagram Venn-nya sama, yang beda hanya arsiran atau pewarnaannya dan jawabannya. Sekarang kita lihat dulu apakah ada anggota A dan B yang sama. Kita lingkari yang sama. Oke, jadi yang sama itu 1 dan 3. Oke, sekarang kalau bentuknya seperti ini berarti gambarnya adalah gambar yang terkait sebagian ya. Oke, sekarang kita gambar 2 karena yang dicarikan nanti A selisih B dengan B selisih A. Jadi yang pertama kita gambar A selisih B dulu, kemudian di samping sini B selisih A. Oke, kita gambar dulu kotak ya, persegi panjang dengan sudut kecil semesta. Oke, kotaknya sudah ada, kemudian diberi S di sudut seperti ini. Oke, untuk di rumah atau di sekolah nanti pakai penggaris ya. Di sini saya langsung menggunakan. Oke, sekarang kita gambarkan dulu yang pertama A kurang B dulu. Jadi A kurang B di sini. Nanti kita cari hasilnya berapa. Terus di sini B dikurang A, hasilnya yang mana? Oke, sekarang kita gambar. Oke, karena bentuknya ini hanya sebagian yang sama, berarti gambarnya terkait ya. Begitupun dengan gambar yang di sebelah sini. Oke, lingkarannya sudah ada. Sekarang kita beri masing-masing nama. Jadi ini. Sekarang kita masukkan dulu yang sama di bagian tengah, 1 dan 3. Kita beri titik 1 dan 3, kemudian yang belum ditulis di A 2, 4, 6, 12 kita simpan di tempatnya A 2, 4, 6, dan 12. Kemudian anggota B yang belum ditulis adalah 7 dan 21. Oke, sekarang kita mau lihat kalau selisih berarti
A kurang B atau A selisih B. Sekarang kita lihat lingkarannya B yang mana? Lingkarannya B yang sebelah sini kan, berarti ini kan A dikurang B atau A selisih B, berarti ininya tidak dipakai. Ininya ditutup seperti ini. Oke. Ini kan A dikurang B, jadi ini kan lingkarannya B. Ini lingkarannya B ditutup, yang sisa adalah 2, 4, 6, 12. Itu yang kita warnai. Nah, berarti ini ya, yang kita warnai 2, 4, 6, 12, berarti itu adalah jawaban dari A kurang B atau A selisih B. Sini 2, 4, 6, dan 12. Oke? 2, 4, 6, 12 adalah jawaban dari A selisih B atau A kurang B. Sekarang untuk yang B selisih A atau B dikurang A, boleh kalian tulis A di sini, B di sini, boleh juga B di sebelah sini, A di sebelah sini, terserah. Kalau misalnya ya saya mau ikut AB di sini tetap AB, berarti kita tinggal pindahkan saja ini kan, AB biar lebih mudah. Jadi ini semua kita pindahkan persis dengan yang ada di sini. Oke, jadi semua yang ada di sini sudah saya pindahkan kecuali warnanya. Jadi 2, 4, 6, 12, 1, 3, 7. Maaf tadi di sini saya salah tulis. Jadi ini 21 ya. Ini 21. Atau saya ralat saja, saya hapus 21. Oke, seperti itu. Jadi sekarang karena soalnya B selisih A, berarti A-nya yang kita tutup. B selisih A, A-nya kan yang dikurang, berarti lingkaran A kita tutup, yang sisa adalah 7 dan 21, berarti itu yang kita arsir dan itu jawaban dari B kurang A atau B selisih A. Oke, sudah kita arsir, jadi 7 dan 21 jawabannya, berarti di sini juga jawabannya adalah yang kita arsir atau yang kita warnai 7 dan 21. Oke, jadi sudah selesai. Satu contoh lagi ya supaya kalian lebih paham. Oke, berikutnya kita ke contoh berikutnya, masih tentang selisih. Jadi ini X sedemikian hingga X lebih kecil atau sama dengan 15 dan X adalah kelipatan, maaf belum ditulis, ini kelipatan 3. Kemudian X sedemikian hingga dimana X lebih kecil atau sama dengan 14 dan X adalah bilangan genap. Oke, soalnya adalah gambar dan tentukan C selisih D dan sebaliknya seperti di contoh pertama tadi. Oke, jadi ini ya soalnya. Oke, sekarang langkah pertama kita harus mencari dulu C yang mana, D yang mana. Jadi ini kan anggotanya ya, kita cari dulu anggotanya C yang mana, anggotanya D yang mana. Oke, kita kerjakan di sebelah sini dan di sini. Oke, untuk C, oke, kelipatan 3 yang lebih kecil dari 15 dan boleh sama dengan 15. Jadi ini X lebih kecil atau sama dengan 15. Jadi 15 nya boleh diambil ya kalau misalnya dia kelipatan 3. Oke, kelipatan 3 kita mulai dari 3, kemudian 6, kemudian tambah lagi 3, 9, 12, 15. 15 boleh diambil ya karena di sini ada tanda sama dengannya. 15. Oke. Sekarang D, kita cari anggotanya D. Bilangan genap yang lebih kecil dari 14. 14-nya boleh diambil karena di sini juga ada tanda lebih kecil atau sama dengan. Oke, kita mulai dari bilangan genap. 2, 4, 6, 8, berapa lagi? 10, 12, dan 14. Oke, sekarang kita lihat C dan D apakah ada anggotanya yang sama, kita lingkari atau kita beri tanda supaya memudahkan kita menggambar diagram Venn-nya. Oke, saya beri tanda saja garis seperti ini. Boleh dilingkari, boleh diberi tanda, boleh juga tidak. Yang penting kalian tahu yang mana yang sama. Oke, jadi ada 2 yang sama, yaitu 6 dan 12, dan yang lainnya beda. Berarti gambarnya sama dengan gambar yang contoh pertama tadi. Gambarnya yang terkait. Sekarang kita gambar kotak dengan S di sudut kiri atas ya. Oke, kita gambar kotaknya dulu. Nah, ini sudah punya kotak. Jadi di sini nanti adalah gambar C selisih D. Di sini nanti C selisih D. Oke, kemudian di sini D selisih C. Oke, kebalikannya. Nah, seperti yang tadi, karena ini yang samanya cuma sebagian saja, berarti gambarnya adalah 2 lingkaran yang saling terkait. Kita gambar 2 lingkaran yang saling terkait. Oke, sudah selesai. Kemudian kita beri di sini himpunan C, di sini himpunan D. Oke. Yang sama kita simpan di bagian tengah 6 dan 12. 6 12. Oke. Kemudian
Anggota C yang belum ditulis adalah 3, 9, dan 15. Kita simpan di sebelah sini, di himpunannya C. 3, 9, dan 15. 3, 9, dan 15. Kemudian ini 2, 4, 8, 10, dan 14 kita simpan di lingkarannya deh. 2, 4, kemudian 8, 10, dan 14. Oke, supaya lebih cepat ini juga kita pindahkan saja. Nanti kan yang bedanya cuman jawabannya saja dan pewarnaannya. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Oke, sudah sama. Jadi ini sama, gambarnya sama. Oke, sekarang kita lihat C selisih D. Ini dulu kita kerjakan C selisih D. Berarti D-nya kan yang dikurang, berarti himpunan D tidak kita pakai atau kita tutup. Kita tutup semua himpunan D. Jangan cuma sepotong ya, karena ini juga masuk himpunan D. Jadi semua lingkaran D kita tutup. Yang kelihatan adalah 3, 9, 15. Berarti itu yang kita arsir, itu yang kita warnai, dan itu adalah jawaban di bagian bawah sebelah sini. Oke, sudah diarsir, berarti jawabannya 3, 9, dan 15. 3, 9, dan 15. Begitupun dengan D selisih C. Berarti yang kita kurang adalah, yang kita selisihkan adalah C-nya. C-nya yang kita tutupi. Jadi ini lingkarannya C ditutup, yang kelihatan 2, 4, 8, 10, dan 14. Itu yang kita warnai, dan 2, 4, 8, 10, 14 adalah jawaban di bagian bawah sebelah sini. Oke. 2, 4, 8, 10, dan 14. Oke. Jadi oke. 2 nomor cukup ya untuk contoh selisih. Sekarang kita ke contoh soal untuk komplement. Baik, kita sekarang ke soal berikut. Di sini ada S 1 sampai 15. Jadi semestanya 1 sampai 15, kemudian A kelipatan 3 yang ada di S, B bilangan ganjil yang ada pada S. Sini sudah ada soal-soalnya yang sudah saya tuliskan. Sebelum kita kerjakan, kita harus tentukan atau cari dulu anggota A dan B. Oke, kita cari anggota A dan B ya. Di sebelah sini kita tulis, di sini A sama dengan B sama dengan. Oke. Kelipatan 3 yang ada di sini, yang ada di himpunan semestanya. Berarti 3, nah ini titik 3-nya dan seterusnya, berarti 4, 5, 6 sampai 14 ya. Berarti 3, kemudian 6, 9, 12, dan 15. Oke. Kemudian bilangan ganjil yang ada di sini. Semua bilangan ganjil yang ada di S atau semestanya. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Oke. Setelah itu, kita lihat apakah ada anggota A dan B yang sama. Oke. Kita lihat, kita tandai 3 sama ya. Di sini 3. Kemudian apalagi 9 sama. Terus 15. Oke. Ada 3 yang sama, berarti gambarnya nanti yang lingkarannya terkait, 2 lingkarannya terkait sebagian. Oke, kita gambar dulu di sebelah sini. Oke, kotaknya sudah ada dengan S di sebelah sini. Kemudian kita beri nama di sini himpunan A, di sini himpunan B. Oke, yang sama kita simpan di bagian tengah, 3, 9, dan 15. 3, 9, dan 15. Kemudian anggota A yang belum ditulis 6 dan 12, 6 dan 12. Kemudian anggota B yang belum ditulis 1, 5, 7, 11, dan 13. 1, 5, 7, 11, dan 13. Oke. Karena soal ini mempunyai himpunan semesta dari 1 sampai 15, jadi semua dari 1 sampai 15 yang belum ditulis di himpunan A dan B, kita tulis di bagian luar lingkaran ini. Oke, kita cek dulu 1, 2. 2 tidak ada ya di dalam lingkaran ini, berarti simpan di luar. 2. 3 ada. 1, 2, 3, 4 belum ada. 4, 5, 6, 7, 8 belum ada. 8, 9, 10 tidak ada di lingkaran. 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke. Jadi diagram Venn untuk himpunan-himpunan yang ada di sini ini sudah jadi. Sekarang kita lihat. Tentukan A komplement. Berarti yang bukan anggotanya A. Anggotanya A yang ada di kotak ini
3, 6, 9, 12, 15. Berarti selain dari lingkaran yang A, yang mana? Jadi selain dari 3, 6, 9, 12, dan 15. Kita tulis di sini yang bukan anggotanya A atau A komplement. Berarti ini ya, ini kan banyak angka. Sebaiknya ditulis secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat 1, oke ya, 1, 2, 4. Ini ya yang di luarnya lingkaran A. 1, 2, 4. Kemudian ini 5. Kemudian dimana lagi? Ini 7, 8. Kita ambil yang dari terkecil ke terbesar. 7, 8. Berapa lagi? 1, 2, 5, 4, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14. 10, 11, 13, dan 14. Oke. Selanjutnya, A iris B komplement. A iris B itu berarti anggotanya A dan B yang sama. Ini kan A iris B itu 3, 9, dan 15 ya. Boleh kalian tulis A iris B-nya di sini misalnya kecil-kecil saja. A iris B-nya yang mana? Berarti yang di tengah kan? 3, 9, dan 15. Boleh juga kalau misalnya tidak mau ditulis ini boleh, karena yang diperiksa atau yang soalnya itu hanya A iris B komplement saja. Jadi A iris B komplement berarti selain 3, 9, 15, selain ini berarti semua ya, yang di sebelah sini dan yang di sebelah sini. Kita tulis lagi, ini kan ada 3 angka, di sini kan ada 15, berarti ada 12 angka yang selain dari 3, 9, dan 15. Kita tulis di sini, kita ambil dari yang terkecil ke terbesar. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada, berarti 10, 11, 12, 13, dan 14. Ada 12 angka di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini 3 angka. Jadi yang komplement dengan anggotanya itu yang ada di sini harus semua ada dalam kotak ya. Oke. Sekarang A gabung B. A gabung B berarti semua yang ada di lingkarannya A dan B. Oke. Kalian mau tulis seperti ini boleh, langsung dijawab juga boleh. A gabung B. A gabung B berarti semua yang ada di lingkarannya A dengan B. Berarti selain dari A gabung B berarti yang di luarnya lingkaran ini. Berarti 2, 4, 8, 10, 14. 2, 4, 8, 10, 14. Berikutnya yang terakhir B dikurang A komplement. Oke, kita cari dulu B dikurang A. Berarti B dikurang A ya. Jadi kita tutup B dikurang A, kita tutup seperti tadi ya. Yang diselisih, oke, jadi ini ditutup. Berarti yang kelihatan 1, 5, 7, 3, 11, dan 13. Ini 11 ya, oke. 1, 5, 7, 11, dan 13. B kurang A nya itu 1, 5, 7, 11, dan 13. Berarti B dikurang A komplement berarti selain dari 1, 5, 7, 11, dan 13 pada S yang belum ditulis. Nah, ini kan sudah ada 1. Berarti 2, 3, 4. Kita lihat saja ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada. Berarti 8, 9, 10, 11 ada di sini. Berarti 12, 13 ada di sini. Kemudian 14 dan 15. Oke ya. Jadi seperti itu untuk komplement. Mudah-mudahan apa yang disajikan pada video ini bisa kalian pahami ya. Selamat belajar dan tetap semangat belajar.